Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman, Bu Hasmawati. Saya Nazi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas latihan soal dalam membuat notasi pseudocode dan golang untuk soal latihan nomor 1 dan nomor 2. Untuk soal latihan yang pertama, diketahui ada sebuah persegi yang memiliki panjang dan lebar. Pada soal ini diminta untuk menghitung luas dan keliling dengan rumus yang sudah ditentukan. Masukan adalah bilangan bulat positif, panjang dan lebar atau P dan L, dan keluaran berupa bilangan K dan L yang menyatakan keliling dan luas dari persegi tersebut. Baik, yang pertama kita akan buat notasi pseudocode. Notasi pseudocode ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kita akan menentukan judul program. Judul programnya adalah persegi. Kita namakan persegi saja walaupun yang akan kita hitung adalah persegi panjang. Kemudian kita deklarasikan variabel di dalam kamus. Di sini kita akan mendeklarasikan beberapa, yaitu P, LB. P adalah panjang, LB adalah lebar. Kemudian K besar dan L besar untuk keliling dan luas. Dan semuanya ini adalah bilangan bulat, maka kita deklarasikan sebagai integer. Kemudian di bagian algoritma kita akan memasukkan instruksi-instruksi algoritma untuk input panjang dan lebar. Kemudian selanjutnya adalah rumus penghitungan luas, yaitu P kali lebar, panjang kali lebar atau P kali LB. Kemudian keliling, yaitu ada dua cara, tapi rumus yang dituliskan adalah 2 kali P ditambah 2 kali LB. Kemudian kita tentukan langkah selanjutnya adalah output, yaitu menampilkan keluaran dari luas dan keliling persegi panjang tersebut menggunakan perintah output L dan K. Kemudian program ditutup dengan end program. Kemudian kita akan tuliskan notasi untuk bahasa golang. Untuk bahasa golang sendiri berbeda dengan pseudocode. Di golang ini pertama kita akan memulai dengan menuliskan packagement, kemudian deskripsi dari program yang akan dibuat bisa ditulis setelah itu. Kemudian kita akan melakukan import paket format FMT. Nah, FMT ini bisa berisi paket instruksi input dan output seperti scan, kemudian print ln, printf dan sebagainya. Kemudian kita lakukan deklarasi variabel di dalam function main dengan menuliskan var p, l, l besar, k. Kemudian kita tentukan tipe datanya adalah bilangan bulat, berarti integer atau int. Setelah itu kita panggil instruksi print, fmt print, untuk memberikan masukan panjang, yaitu masukan P. Kemudian fmt print untuk memberikan masukan L. Setelah itu kita minta program untuk melakukan scan dengan fmt scan ampersand P, ampersand L. Nah, ini akan menycan nilai yang dimasukkan pada variabel P dan L. Nilai yang di-scan dari masukan P dan masukan L tadi kemudian ditaruh ke spesifik alamat memori tersebut. Kemudian kita minta program untuk melakukan perhitungan untuk luas dan keliling dengan L sama dengan P kali L dan K sama dengan 2 kali P tambah 2 kali L. Kemudian kita jalankan atau kita masukkan perintah fmt print ln, L dan K untuk melihat keluaran dari L dan K tersebut. Maka nanti ketika pengguna memasukkan nilai P kemudian memasukkan nilai L, akan keluar nilai luas dan nilai keliling dari persegi panjang.
Kemudian selanjutnya kita akan coba kerjakan soal latihan 2. Pada soal latihan kedua ini kita diminta untuk menghitung luas dan keliling dari sebuah lingkaran dengan masukan terdiri dari satu bilangan real yang menyatakan jari-jari dari suatu lingkaran. Kemudian keluarannya adalah dua bilangan yang menyatakan luas dan keliling dari sebuah lingkaran. Pertama kita akan kerjakan notasi pseudocode-nya dulu. Tidak jauh berbeda dengan soal latihan nomor 1. Yang berbeda hanyalah rumus yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, juga jumlah masukan yang hanya ada satu bilangan real. Kemudian kita mulai dengan menuliskan nama program, yaitu lingkaran. Kemudian di dalam bagian kamus kita masukkan variabel jari, yaitu jari-jari, kemudian luas, kemudian keliling, dan kita beri tipe data real. Dan di dalam bagian algoritma kita masukkan instruksi pertama input jari, yaitu untuk memasukkan nilai dari jari-jari sebuah lingkaran. Kemudian kita berikan instruksi untuk perhitungan luas dan keliling. Dengan luas sama dengan pi, yaitu 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian keliling dengan perhitungan 2 kali pi kali jari-jari. Kemudian kita berikan perintah output, luas, dan keliling. Kemudian kita tutup dengan end program. Kemudian sekarang untuk notasi golang. Untuk notasi golang ini kita tuliskan package main. Kemudian selanjutnya kita import paket fmt. Kemudian kita masukkan variabel di dalam function main, var jari-jari dengan variabel jari. Kemudian luas, keliling dengan tipe data float 64. Nah, tipe data float 64 ini adalah tipe data real ya kalau di pseudocode. Kemudian kita berikan instruksi fmt print untuk masukkan nilai dari jari-jari. Kemudian kita berikan instruksi fmt scan ampersand jari. Kemudian kita lakukan perhitungan luas dan keliling dari lingkaran. Dengan luas adalah pi kali jari-jari kali jari-jari, dan keliling 2 kali pi kali jari-jari. Kemudian kita berikan perintah fmt print ln untuk melihat keluaran dari luas dan keliling lingkaran tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan soal latihan 1 dan soal latihan 2 berikut dengan pengerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.